sebuah sekolah yang penuh warna. Ada satu kelas yang berbeda dari yang lain, di mana kelas ini tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, akan tetapi mengajarkan bagaimana cara mengendalikan emosi, memahami diri, dan mengenal arti kesabaran. Beberapa di antara mereka terkadang ada yang marah tanpa sebab, menangis secara tiba-tiba, atau memilih diam dan menjauh dari lingkungan. Namun, di balik semua itu, mereka memiliki hati yang lembut. Hanya saja mereka sedikit butuh pengertian dan kasih sayang agar mereka merasa tenang dan nyaman. Nina merupakan anak dengan kebutuhan khusus kategori tunalaras, gangguan emosi, dan perilaku. Ia cenderung pendiam, jarang berinteraksi dengan lingkungan, dan kadang-kadang menunjukkan ledakan emosi secara tiba-tiba ketika merasa tertekan atau tidak dipahami. Ayu merupakan anak dengan kategori tunalaras eksternal, yaitu anak yang menunjukkan perilaku menyimpang keluar, seperti mudah marah, menentang aturan, dan sulit mengontrol diri. Ia sering meluapkan emosi melalui kata-kata atau tindakan impulsif. Akan tetapi, di balik sikap yang keras, Ayu sebenarnya sangat ingin diperhatikan dan dimengerti oleh orang lain. Mira merupakan anak tunalaras dengan tipe eksternalisasi, yaitu anak yang cenderung menampilkan perilaku aktif berlebihan, sulit diam, dan memiliki dorongan tinggi untuk bergerak. Ia sering menunjukkan perilaku hiperaktif seperti berbicara terus-menerus, berpindah tempat tanpa alasan jelas, atau bereaksi spontan terhadap hal-hal kecil di sekitarnya. Hari ini suasana kelas terasa berbeda karena kedatangan 2 orang murid baru di mana mereka sebelumnya berasal dari kelas reguler. Mereka belum pernah berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda. Awalnya mereka merasa takut, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi siapa sangka dari ruangan kecil penuh perbedaan ini, mereka banyak belajar. Inilah kisah sederhana tentang penerimaan dan perubahan hati. Bagaimana langkah kecil bisa membuka pintu besar bernama pengertian. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kita kedatangan teman baru dalam kelas ini. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sambut teman kita. Kita kedatangan 2 teman baru di kelas ini. Yang pertama siapa namanya? Halo, Rita. Hai, kalian suka nyanyi nggak? Aku bisa nyanyi lagu pelangi loh. Aku juga suka. Yeay, kita bisa duet. Yeay. Bu, dia kenapa sih, Bu? Itu namanya Nina, di Nina excited. Kamu gak apa-apa kan? Kalian pikir kami aneh kan? Enggak kok, enggak gitu. Kamu tuh bukan gila, kamu cuma beda. Aduh, enggak boleh kayak gitu. Ingat apa kita pelajarin, kalau kita mau dimengerti, kita harus bisa mengerti orang lain. Kami nggak minta dilihat seperti orang lain, kami cuma pengen diterima. Aku juga
terjalinnya sebuah persahabatan di antara mereka. Menurut Somatri, anak tunalaras dengan tipe menarik diri seperti Nina biasanya memiliki hambatan dalam penyesuaian sosial dan komunikasi emosional, sehingga membutuhkan pembelajaran yang bersifat efektif dan terapeutik, bukan hanya kognitif orang lain. Menurut Somatri, anak tunalaras dengan tipe eksternal sering mengalami kesulitan dalam menyalurkan emosi secara sosial karena kurangnya kemampuan mengenali dan mengendalikan perasaan. Mereka hanya memerlukan bimbingan yang mengajarkan pengendalian diri dan empati melalui pembelajaran secara sosial dan emosionalnya. Menurut Somatri, anak tunalaras tipe hiperaktif sering kali membutuhkan media ekspresif untuk menyalurkan energinya agar tidak menimbulkan gangguan perilaku. Salah satu cara efektif adalah dengan pendekatan musik dan gerak. Karena musik dapat menstimulasi keseimbangan emosi sekaligus meningkatkan kemampuan konsentrasi anak. Anak dengan tunalaras bukan untuk ditakuti atau diasingkan, melainkan mereka sangat butuh untuk dipahami, diterima, dan diberi ruang agar mereka berkembang. Karena sejatinya mereka sama seperti anak-anak lainnya.